Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa, salam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dari Universitas Mandala Waluya Kendari. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi manusia pada hidung, lidah, dan kulit. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu dosen Fatmasari Siharis SPMSI APT sebagai dosen pembimbing dan teman-teman saya yang sudah mensupport saya. Dan berikut video yang akan saya jelaskan. Sini saya akan menjelaskan pertama pada hidung. Yang pertama, definisi hidung, B. Fungsi hidung, C. Struktur hidung, D. Cara kerja hidung, dan terakhir E. Kelainan penyakit pada hidung. Definisi hidung. Secara anatomi, hidung adalah penonjolan pada vertebrata yang mengandung nostril yang menyaring udara untuk pernapasan. Hidung merupakan organ penciuman dan masuknya udara pernapasan. Fungsi hidung yaitu jalan utama keluar masuknya udara pernapasan sebagai indera penciuman, alat mengatur suhu dan kelembapan udara, membantu proses udara, penyaring udara, untuk resonansi udara. Struktur hidung seperti gambar di samping kita lihat. Dorsum nasi dalam kurung batang hidung terbagi dalam dua bagian. Bagian satu, bagian kaudal, bagian lunak dari batang hidung yang tersusun oleh kartilak. Dua, bagian kranial, bagian keras dari batang hidung. Septum nasi, bagian menopang dorsum nasi batang hidung dan membagi rongga hidung menjadi dua bagian. Septum nasi juga disebut sebagai dinding pemisah nostril dalam kurung lubang hidung yang tersusun atas tulang yang sangat tipis. Septum nasi terdiri atas dua bagian, satu bagian anterior, dua bagian posterior. Nasal cavity, rongga hidung. Rongga hidung dipisahkan oleh langit daging yang disebut dengan flat. Rongga hidung terdiri atas A. Vestibulum yang terletak pada bagian anterior menuju ke posterior yang berbatasan dengan nasofaring. Vestibulum dilapisi oleh sel submukosa sebagai proteksi. B. Rambut halus yang berfungsi sebagai penepis udara. C. Struktur kongka yang berfungsi sebagai proteksi terhadap udara. D. Sel silia yang berperan untuk menyaring udara, membersihkan udara yang masuk. Sinus parasanalis ada dua golongan. Satu, golongan arterior, sinus frontalis, sinus intermodalis arterior, sinus maxillaris. Dua, golongan posterior, sinus etmodalis posterior dan sinus sphenodalis, seperti gambar yang kita lihat di samping. Cara kerja indera penciuman. Indera penciuman atau pembau dibangun oleh jaringan epitel olfaktori dan sel-sel reseptor olfaktori. Sel olfaktori merupakan sel saraf yang terdapat di dalam lapisan mukus lendir epitel rongga hidung bagian atas. Sel reseptor olfaktori yang terbenam dalam lapisan mukus pada rambut olfaktori yang terbenam dalam lapisan mukus. Pada rambut olfaktori inilah terdapat protein reseptor bau. Proses terciumnya bau seperti gambar yang kita lihat di samping. Yang pertama, bau terhirup bersama udara, berdiskusi di dalam lapisan mukus dan berikatan dengan reseptor pada dendrit. Sel-sel reseptor olfaktori terangsang dan menimbulkan impuls saraf. Impuls saraf dikirim ke pusat penciuman di otak. Di otak informasi bau diolah. Sensasi bau pun tercium. Kelainan penyakit pada hidung. Sinusitas, yaitu peradangan di sekitar rongga hidung disebabkan oleh bakteri, jamur atau virus yang berasal dari kotoran yang mengendap. Rinitis atrofi, yaitu infeksi hidung kronik ditandai adanya atrofi progresif pada mukosa dan tulang kongka serta pembentukan krusta. 3. Rinitis vasomotor, gangguan visio pada mukosa hidung yang disebabkan oleh bertambahnya aktivitas parasimpatis. Kanker hidung, kanker ganas yang disebabkan oleh virus
secara garis besar. Dasar lidah. Dasar lidah terletak di bagian sepertiga belakang. Bagian lidah ini terletak di mulut bagian belakang yang dekat dengan tenggorokan. Berbeda dari bagian lidah lain, dasar lidah tidak bisa digerakkan secara bebas. Bagian inilah yang menempel dengan tulang hyoid dan tulang rawan bawah badan lidah. Lalu, 2/3 bagian lidah lain disebut dengan badan lidah. Bagian ini bisa digerakkan secara bebas dan bertanggung jawab atas beberapa fungsi lidah. Ujung lidah. Sesuai namanya, ujung lidah adalah bagian lidah paling depan dekat dengan bagian belakang gigi seri. Sama seperti badan lidah, ujung lidah juga bisa digerakkan dengan bebas. Dorsum lidah. Bagian ini terletak di antaranya dasar dan badan lidah. Dorsum lidah adalah bagian yang permukaan terlihat sedikit lebih naik dari badan lidah. Di bagian ini terdapat garis cekungan berbentuk seperti huruf V yang disebut sulcus terminalis bawah lidah. Bawah lidah adalah bagian terlihat saat Anda mengangkatkan lidah. Di bagian ini pembuluh pena terlihat jelas berwarna ungu kebiruan. Bawah lidah juga terkadang berfungsi sebagai tempat pemberian obat, sebab untuk jenis obat tertentu penyerapan terjadi lebih cepat apabila diletakkan di bagian ini pada lidah. Tipe-tipe papilia lidah. Bagian lidah selanjutnya adalah papilia. Struktur yang terlihat seperti rambut halus ini dapat dibagi menjadi 4 bagian yang masing-masingnya memiliki bentuk, ukuran, dan fungsi yang berbeda. 1. Papilia circumvallata. Papilia circumvallata berukuran lebih besar dari papilia lainnya, tapi bentuknya cenderung lebih datar. Papilia ini berada di 2/3 belakang lidah. Papilia piliformis. Papilia piliformis terletak sejajar dengan sulcus terminalis dan berbentuk panjang serta berjumlah cukup banyak. Papilia jeris ini memiliki ujung saraf yang sensitif terhadap sentuhan. 2. Papilia poliota. Papilia poliota terletak di sebelah kiri dan kanan lidah. Jumlah papilia ini tidak banyak dan ukurannya pun tidak besar, namun mereka tetap memiliki reseptor rasa yang berguna dalam proses pengucapan. 3. Papilia pungiformis. Papilia pungiformis adalah papilia yang berbentuk seperti jamur dan tersebar di antara papilia puliformis. Seringkali papilia jeris ini terletak sebagai bercak merah di lidah. Papilia ini paling banyak ditemukan di ujung dan samping lidah. Inilah adalah peta struktur perasa pada lidah. Bagian merah ini tempat pengecap untuk rasa pahit, sedangkan ini yang berwarna biru adalah asam, dan di bawahnya abu-abu untuk asin, dan ujung lidah manis. Otot-otot yang ada di lidah. Secara garis besar, otot yang terdapat pada lidah dibagi menjadi 2, yaitu otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Otot intrinsik adalah otot yang membentuk lidah, sedangkan otot ekstrinsik mengaitkan lidah ke struktur sekitarnya dan berperan dalam menentukan posisi lidah. 1. Otot intrinsik lidah. Otot-otot yang membentuk lidah disebut sebagai otot intrinsik. Kelompok ini dapat dibagi lagi menjadi 4 jenis otot sebagai berikut ini. Longitudinal superior. Otot inilah yang memungkinkan ujung lidah menekuk. Otot ini juga berperan saat Anda melipat lidah ke atas. Longitudinal inferior. Otot ini yang berperan saat Anda menekuk otot ke bawah dan memperpendek maupun memperpanjang lidah. Transversal. Otot transversal lidah adalah otot yang berperan saat Anda menjulurkan lidah dan membuatnya menjadi lebih panjang dan sempit. Vertikal. Otot vertikal lidah berperan saat lidah bergerak melebar di dalam mulut sehingga mendorong bagian belakang gigi. Otot intrinsik lidah. Sementara itu, otot intrinsik lidah juga dapat dibagi menjadi 4 bagian seperti di bawah ini. Geniosus. Otot ini berbentuk seperti kipas dan merupakan penyusun sebagian besar bagian lidah. Otot ini memungkinkan lidah bergerak lebih ke dalam, menjulur keluar, atau melakukan secara bergantian dalam waktu yang cepat. Euglossus. Otot euglossus berbentuk tipis dan berfungsi untuk menarik lidah kembali ke dalam rongga mulut. Stioglossus. Bersamaan dengan otot euglossus, stioglossus berperan dalam menarik lidah ke belakang sehingga proses menelan bisa berjalan dengan lancar. Palatoglossus. Otot ini berfungsi untuk mengangkat lidah bagian belakang. Fungsi lidah untuk tubuh. Tidak hanya sebagai indera pengucap, lidah juga berperan penting dalam proses menelan, pengunyah, dan kemampuan bicara. Berikut ini penjelasannya.
pengecat rasa, yaitu permukaan lidah terdiri dari begitu banyak sel pengecap dan ujung saraf yang memungkinkan kita mengenali berbagai rasa, baik yang enak maupun tidak enak. Kemampuan mengecap rasa ini juga bisa dibilang melindungi tubuh kita dari berbagai kemungkinan berbahaya, sebab dengan kemampuan ini kita bisa mengenali makanan yang sudah basi atau makanan beracun, karena rasanya berbeda dari biasanya. 2. Untuk makanan minum, lidah adalah organ yang lentur dan bisa digerakkan ke berbagai arah. Hal ini membuatnya berguna saat kita sedang makan dan minum, sebab organ ini akan membantu menghisap mengubah makanan padat menjadi lembut agar lebih mudah ditelan dan memulai proses menelan sebelum selanjutnya masuk ke kerongkongan. 3. Membantu proses menghisap. Pada bayi, lidah berperan sangat penting dalam proses menyusu. Organ ini bekerja layaknya mesin pompa yang menelan puting untuk mengeluarkan susu. Tekanan yang dihasilkan lidah ini yang akan merangsang air susu untuk keluar dari payudara. 4. Pembantu proses pengunyahan. Saat kita mengunyah makanan, lidah bersama dengan pipi bagian dalam akan bekerja sama menggerakkan makanan ke permukaan kunyah gigi. Lalu lidah akan menekan makanan yang sudah dikunyah ke langit-langit mulut sehingga siap untuk ditelan. Pergerakan lidah di dalam rongga mulut saat mengunyah juga merangsang keluarnya air liur sehingga makanan lebih mudah ditelan. 5. Bagian dari sistem pertahanan tubuh. Ujung lidah merupakan bagian tubuh yang paling sensitif terhadap sentuhan. Sensitivitas inilah yang membuat lidah bisa melindungi tubuh dari berbagai gangguan. Itulah alasannya saat ada kerikil atau duri ikan yang tidak sengaja masuk ke rongga mulut, rasanya akan sangat mengganggu. Padahal ukurannya tidak seberapa, sebab lidah sangat sensitivitas terhadap sentuhan. 6. Membantu berbicara. Untuk menghasilkan suara yang bermakna, lidah, bibir, dan gigi perlu bekerja sama dengan baik dalam memproses bicara. Lidah memang merupakan salah satu organ terpenting, bahkan organ bisa membantu menghasilkan lebih dari 90 kata per menit. Dengan lebih dari 20 gerakan berbeda, lidah juga merupakan organ utama dalam mengucapkan huruf T, D, L, dan R. Meski terlihat sederhana dari luar, bagian-bagian lidah dan fungsinya tidak dapat diremehkan, sehingga selalu jaga kesehatannya dan jangan lupa untuk rutin membersihkan permukaan lidah di saat sikat gigi. Terakhir, anatomi fisiologi pada kulit. Bisa dilihat pada gambarnya. Ada epidermis, dermis, hipodermis, biofascial, konektivitas tisu, fat, sweat gland, hair follicle. Kulit. Pengertian dan fungsi kulit. Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh, merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Seluruh kulit beratnya sekitar 16% berat tubuh pada orang dewasa, sekitar 2,7 sampai 3,6 kg, dan luasnya sekitar 1,5 sampai 1,9 mp. Tebalnya kulit bervariasi mulai 0,5 mm sampai 6 mm tergantung dari letak, umur, dan jenis kelamin. Kulit tipis terletak pada kelopak mata penis bagian medial, jang lengan atas, sedangkan kulit tebal terdapat pada telapak tangan, kaki, punggung, bahu, dan bokong. Berbagai macam fungsi kulit, diantaranya yang penting yaitu kulit melalui pernapasan sensorik, bertindak sebagai alat indera, mengatur keseimbangan air, kulit melindungi tubuh terhadap luka, mempertahankan temperatur tubuh, dan terakhir ekskresi. Peta struktur pada kulit bisa dilihat pada gambarnya. Ada batang rambut, ini penerima sensor, kelenjar keringat, serabut syarat sensor, pena, arteri, akar rambut, kandungan rambut, folikel, hipodermis, dermis, epidermis, urat syarat, kelenjar palit. Epidermis terdiri atas 5 lapisan, dan lapisan yang paling atas sampai yang terdalam, yaitu ada stratum corneum, stratum clostridium, stratum granulosium, stratum spinosum, stratum basale. Dermis. Dermis yaitu merupakan bagian yang paling penting di kulit yang sering dianggap sebagai true skin. Terdiri atas jaringan ikat yang menyokong epidermis dan menghubungkannya dengan jaringan subkutis.
Tebalnya bervariasi, yang paling tebal pada telapak kaki sekitar 3 mm. Dermis terbagi dalam 2 bagian, 1 lapisan papilaris, 2 lapisan retikular. Lapisan papilaris langsung berbatasan dengan membran basilaris epidermis. Lapisan ini saling berpautan secara kesadaran dengan epidermis. Saling berpautan secara kasar dengan epidermis oleh penonjolan kulit. Jalinan yang lebih halus dibentuk oleh serat-serat retikuler yang melekat pada pegas dari lapisan bawah epidermis. Lapisan retikularis dibentuk dari jalinan bekas serat kolagen yang bertanggung jawab untuk tahanan kulit terhadap tekanan mekanis. Anyaman serat ini maka insisi kulit tidak menimbulkan lubang bulat tetapi berupa celah. Hipodermis, yaitu subkutis, merupakan lapisan di bawah dermis atau epidermis yang terdiri dari lapisan lemak. Lapisan ini terdapat jaringan ikat yang menghubungkan kulit secara longgar dengan jaringan di bawahnya. Jumlah dan ukurannya berbeda-beda menurut daerah di tubuh dan keadaan nutrisi di individu, berfungsi menunjang suplai darah ke dermis untuk regenerasi. Jaringan cutaneous atau hipodermis. Hipodermis terbagi 4 bagian. 1. Folikel lembut, 2. Jaringan lemak, 3. Kelenjar keringat, 4. Jaringan penghubung. Kelenjar pada kulit terbagi 2, yaitu ada ekrin dan apokrin. Di ekrin yaitu ada tubulus sederhana dan berpiling, tidak berhubungan dengan folikel rambut, tersebar meluas ke seluruh tubuh. Hasil sekresi mengandung air untuk mendinginkan suhu tubuh. Di apokrin besar dan bercabang, berhubungan dengan folikel rambut. Persebarannya terbatas pada bagian tubuh tertentu. Hasil sekresi awalnya terletak berbagai namun akan berbau karena bakteri. A. Kelenjar keringat sudorifera pada lapisan dermis. Kelenjar sebaceous mengeluarkan sabum yang biasanya dialirkan ke folikel rambut. Ini adalah penampakan kulit jika dilihat dari samping. Di permukaan kulit ada rambut, itu disebut batang rambut, kelenjar minyak, kantong rambut, otot penegat rambut, akar rambut, kelenjar minyak, pembuluh darah, ujung saraf, epidermis, dermis, hipodermis. Itulah tadi presentasi saya tentang anatomi fisiologi manusia pada hidung, lidah, dan kulit. Semoga bermanfaat. Terima kasih.